Annyeonghaseyo. 울롯은 바닥 섬 전통옷입니다. 바닥 사람들이 그 울롯을 행사 때 항상 착용합니다. 울롯은 아주 유명합니다. 감사합니다. 감사합니다. Jumpa lagi di Edward Sitorus Papua Channel. Channel kita sekarang udah jadi channel ngobrol-ngobrol bareng sosok-sosok inspiratif ya Pak. Iya. Jatuhnya kayak gitu gak sih? Kali ini Nah kalau sekarang kita lagi mau ngobrol sama orang Korea. Korea. Ya orang Korea. Ya kita gimana ngobrolnya? Nah, kita akan bakal ngobrol sama orang Indonesia yang tapi tinggal di Korea. Dia itu belajar bahasa Korea. Dan berprestasi di Korea. Jadi dia juga cukup membanggakan, mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama TNI, mengharumkan nama Batak, dan mengharumkan marganya sendiri. Emang orang Batak? Orang Batak. Oh. Orang Batak. Ya udah kita panggil aja langsung. Jadi kita panggilkan Abang Ronald Tampu Bolo. By the way, sebelum abangnya muncul, jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. Supaya kita bisa buat konten-konten berikutnya yang bermanfaat buat kita semua. Yeay! Tepuk tangan muncul. Memperkenalkan diri, nama saya Ronald Tampu Bolon. Saya pangkat Mayor Kavaleri. Satuan terakhir di Rindam Jaya. Kemudian saya Akmil 2005. Kemudian saya status keluarga, anak baru 1, laki-laki. Kebetulan keluarga berkat Tuhan bisa menemani di Korea Selatan. Si Adit juga sekolah di sana ya? Iya, kebetulan baru TK, kesempatan kesini juga keluarga sudah 2 kali, waktu selama juga dapat kesempatan ikut. Waktu itu masih bayi. Sekarang udah TK, jadi setiap hari TK di sini di Korea Selatan. Oke, apa udah nggak bisa bahasa Indonesia dong dia? Ya, masih bisa. Siap, masih bisa bang, masih bisa. Maraton Masih bisa. bahasa Batak. Bahasa Batak sedikit. Siap. Oh gitu. Ngapain nih sekarang? Siap, kami lagi di rumah saja bang untuk kegiatan menunggu pembukaan pendidikan di kota Daejeon. Sementara di rumah saja karena di sini juga situasi lagi semakin memburuk. Oh gitu, masih zona merah ya? Kita status negara Korea Selatan masuk level 2,5. Level puncak level 3. Karena hari ini penambahan kasusnya sudah 950-an per hari. Wow. Juga ya. Per hari. Kalau di Korea kalau udah 500 ke atas sudah genting di sini. Berarti ini Jadi lagi kita aja standby di rumah. lagi ya. Di rumah saja. Kemarin itu baru selesai bahasa ya. Khusus ambil. Siap bang, khusus bahasa Korea Selatan sebelum masuk ke Sesko. Oh, kenapa sih milihnya bahasa Korea bang? Nggak bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa Spanyol? Siap. Jadi ceritanya waktu saya masih berpangkat kapten, waktu itu Selapa saya ingin mempunyai pengalaman selapa di sekolah di luar negeri. Kebetulan saya sarcap hanya dalam negeri di Padalarang, kemudian di Kelapa 1 di Padalarang. Ada kesempatan selapa luar negeri saya coba. Kebetulan Kavaleri waktu itu hanya ada di beberapa negara saja, Amerika, Thailand, kemudian Australia. Satu lagi ada plus Korea Selatan,
Korea Selatan yang waktu itu mungkin baru pertama kali buka. Jadi saya coba daftar selapa di Korea Selatan. Kebetulan waktu itu hanya 2 orang peserta seleksinya, saya masuk. Jadi bukan karena drakor ya. Jadi karena memang jadi memang karena kebetulan ada kesempatan yang waktu itu selapa, kemudian saya puji Tuhan masuk, bisa berangkat selapa di sini, kemudian Sesko baru berangkat awal tahun 2020, belajar bahasa lagi. Kalau untuk Seskonya tahun depan 2021. Demikian. Jadi total selama ada di Korea ada berapa tahun, Bang? Dari awal banget kan? Selapa 2015 sampai pertengahan 2016, total 1,5 tahun. Kemudian Sesko ini belajar bahasa sudah 1 tahun, berarti totalnya 2,5 tahun. Sisa 1 tahun lagi nanti. Nah, kemarin pada saat yang belajar bahasa, benar dengar berita nih, baca-baca berita di online, ranking 1 kamu. Siap. Kebetulan dapat berkat predikat terbaik di sekolah bahasa. Dari berapa negara pesertanya, siswanya? Dari 26 negara. Ya, 85 siswa asing. Wah. Beneran ranking 1? Bener. Siap. Kamu juga sudah dari selapa udah pernah, jadi yang kedua jadi udah gak terlalu susah lagi ya? Siap. Kebetulan kami ada modal waktu selapa belajar bahasa, jadi mungkin di situ menolong. Oke. Ya, baguslah membawa nama bangsa Indonesia ya. Ya, membawa nama baik Tambu Bolon. Ya, gimana cerita-cerita tentang Korea lah? Ya, kalau kita nonton drama Korea ya kan tentara-tentaranya cakep-cakep gitu ya. Bener nggak sih Bang kalau di sana tentaranya cakep-cakep? Cakepan tentara Indonesia. Betul. Oh beneran? Berarti kita kalah ganteng. Berarti bukan cuma di drakor. Drakor ya ada sebagian yang seperti itu, karena tentara di sini ya itu ada masker wajah khusus tentara. Kemudian ini perawatan juga. Oh gitu. Kemudian lipstik yang bening, lip balm gitu untuk ya. Tentara ya. Serius. Kamu pakai gituan juga di Korea? Saya tidak izin. Bahaya nanti mau pulang-pulang ke sini. Jadi pulang-pulang nggak bisa dibedain. Udahlah. Oh gitu, ini baru tahu beneran loh. Oh gitu, kalau tentara sana tuh ada perawatannya sendiri gitu ya. Jadi supaya mereka sebenarnya bukan cuma kekuatannya tapi penampilannya juga ya. Iya. Itu memang ada dukungan pembagian seperti itu buat. Siap, ada pembagian, Bang. Oh. Kalau misalnya mau ekstra ya mungkin beli di koperasi seperti itu. Memang kelihatan bening-bening jadinya lah ya tentaranya. Bening, siap. Perawatan. Keren, bening-bening kayak Tapi tentara Indonesia benar-benar siap tempur siap lah ya. tempur, emang tugasnya di lapangan ya kalau tentara Indonesia. Tapi kita juga nggak kalah ganteng kok. Kamu jangan minder. Siap. Kamu juga ganteng, itu lebih ganteng dari mereka. Siap. Terima kasih. Tanya istrimu gantengan mana? Kamu. Kalau dibanding Lee Min Ho kalah saya. Waduh, betul. Lee Min Ho ada aktris Korea. Nggak tahu. Aku juga baru tahu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sistem militernya Indonesia dan yang Korea itu beda nggak? Beda karena di sini ada wajib militer. Oh jadi yang kalau di Indonesia belum ada. Setiap laki-laki harus wajib masuk militer umur 18 sampai 28 tahun. Berapa tahun wajib militernya? Setiap matra berbeda, Bang. Kalau angkatan darat dia 1,5, kemudian matra laut udara sekitar 2 tahunan. Karena matra darat yang lebih berat
ininya. Setelah itu Pelaksanaan tugasnya. kehidupan kembali semula lagi ya. Siap. Kebetulan ada berita yang lagi heboh yang mungkin Grace tahu, yang personel BTS mundur. Nggak tahu. Aku Personel tertua BTS. Jadi DPR pemerintah Korea memundurkan umur wajib militer menjadi 30 bagi artis K-pop yang mengharumkan nama Korea. Oh. Kakak baru tahu. Delay 2 tahun. Oh gitu. Iya, kalau sebelumnya yang boleh tidak wajib militer kan perebut medali emas Asian Games dan Olimpiade. Kemudian seniman tradisional yang membawa prestasi di tingkat internasional. Itu tidak wajib militer. Tidak wajib militer. Jadi mereka dibiarkan berkarya di jalannya ya. Nggak harus jadi. Iya. Oh gitu. Iya. Enak banget ya. Enak banget dong. Itu kenapa sih di Korea kenapa orang banyak K-pop itu di Korea, kira-kira apa menyebabkan mereka cukup booming di sana sampai bisa mendunia? Siap. Mungkin itu dari zaman presiden yang 2 dekade yang lalu, Bang. Jadi mereka mengirim bibit-bibit penyanyi ke negara yang mungkin sudah maju. Salah satunya Amerika Serikat. Nah, kemudian mereka wajib membawa ilmunya kembali ke Korea Selatan, dikembangkan di Korea Selatan, kemudian buahnya ya mungkin setelah 20 tahunan ini. Baru tahun-tahun inilah K-pop semakin ini. Karena mereka dari presiden yang 2 dekade yang lalu sudah start. Jadi di mana-mana sekarang K-pop. ya. Iya. Jadi memang sudah mungkin program dari pemerintah. Aku lihat di bukan yang juga suka nyanyi-nyanyi ya, Bang. Saya sedikit Nyanyi sama main musik ya. main musik paling gitar. Oh. Kami di sini tentara Indonesia, kami darat, marinir, laut, udara. Kami di sini sekolah menuntut ilmu militer untuk jadi kebanggaan Indonesia. Kami di sini setiap hari berjuang, bukan angkat senjata atau berperang. Setiap hari belajar taktik militer bersama dengan Songsenim yang tersarang. Semangat berjuang selalu. Cover lagu ya. Ya, mengisi waktu biar nggak stres belajar bahasa Korea kan stres. Oh gitu. Jadi ngisi waktu sambil gitaran juga kita nyanyi lagu Korea, jadi sekalian belajar bahasa lewat lagu. Oh iya bisa. Iya, bahasa Korea hurufnya aja apa namanya? Hurufnya? Hangul. Hangul aja ngapal itu aja udah susah ya. Iya. Tapi dibandingkan dengan bahasa Jepang dan bahasa Cina lebih mudah. Bahasa Korea yang paling mudah. Yang mudah aja susah, gimana yang susah? Kalau ada nggak ada yang susah. Ya. Tapi tetap ya kalau personil orang yang adaptasi bahasa cepat mungkin dia akan cepat bisa menyesuaikan. Oh, terus udah gitu Bang, selain musik nih, apalagi Bang yang Abang bisa lakukan di sana untuk lebih produktif ya? Apalagi sekarang lagi cuma tinggal nunggu di rumah aja. Ya kita paling olahraga di samping sekitar tempat tinggal. Olahraga paling lari. Emang suka lari ya Bang ya? Suka lari saya, kebetulan hobi lari. Dari kenyataan. Sama sepak bola. Sepak bola suka juga. Sepak bola. Taekwondo aku pernah lihat Abang, taekwondo itu juga. Taekwondo itu program dari sekolah bahasa. Jadi kita dari awal pendidikan sudah mulai start. Terakhir kemarin puji Tuhan lulus dan 1.
Wih. sabuk hitam. Mantap. Prestasinya nih. Kayaknya abang di sana walaupun merantau tapi tetap mencetak prestasi ya bang ya. Selain itu prestasi apa lagi bang yang abang bisa capai di sana yang juara-juara gitu? Kalau di sini terakhir kemarin itu festival kreasi musik yang dari KBRI kebetulan masuk finalis. Terus juara. Pengumumannya minggu depan bang, tanggal 15. Oh, Nanti dibantu doa sama viewers YouTube ini ya supaya menang. itu apa di KBRI penyelenggaranya? KBRI Seoul penyelenggaranya. Pesertanya? Pesertanya seluruh warga negara Indonesia ataupun warga negara Korea yang ada di Korea Selatan. Ada berapa peserta? Kemarin kebetulan ada sekitar 30-an bang. Oh iyalah, mudah-mudahan juara lah. Ya lumayan. Ya, masuk finalis dapat puji Tuhan. Oh, hadiahnya gede lagi. Hadiahnya belum tahu bang. Kayaknya Oh gitu. Nih aku juga lihat di Instagram abang ini membawa budaya-budaya Batak khususnya ya ke sana gitu loh. Untuk diperkenalkan ke siswa-siswa yang ada di sana ya. ya. Nah coba awalnya. Jadi Exco ini saya sengaja memang membawa tradisi Batak, termasuk baju-bajunya juga saya bawa untuk saya kenalkan di sekolah bahasa. Jadi kesempatan untuk presentasi ada, kemudian kesempatan untuk menyanyikan lagu juga ada pertunjukan International Day. Tari Mau Mere. Nah, Tari Mau Mere itu yang gabungan dengan senior-senior lainnya. Kalau yang lagu Marsi Togol yang bagian nyanyinya saya nyanyi. Kemudian presentasi kayak saya presentasi kemarin tuh ada kain ulos. Simple sih. Iya. Jadi memperkenalkan budaya. Jadi orang-orang Korea ataupun orang selain Korea yang negara siswa asing juga jadi tahu oh ulos itu asli dari mana, dibuatnya gimana, untuk apa saja itu. Presentasi pakai bahasa Korea. Pakai bahasa Korea tuh. Aduh. Wajib. Coba. Apa itu kain ulos pakai bahasa Korea? Coba bang. Waduh. 우롯은 바닥 섬 전통 옷입니다. 바닥 사람들이 그 우롯을 행사 때 항상 착용합니다. 우롯은 아주 유명합니다. 감사합니다. 감sahamnida. Keren nih Mida. Keren banget Mida. Keren nih Mida. Artinya Nanti ada di bawah sini. Artinya kain ulos adalah kain tradisional dari Batak. Kemudian masyarakat Batak memakainya saat acara-acara penting. Kemudian ulos ini sangat terkenal di Indonesia. Terima kasih. Demikian Bang. Keren ya. terus kamu pernah mengalami kendala nggak selama di Korea? Ada kendala apa selama di Korea? Siap. Kendala paling utama adalah cuaca Bang. Berapa suhu? Di sini sekarang minus Bang. Minus berapa? Minus satu. Kebetulan masih minus 1. Ini ya. Jadi kami tiba kemarin Februari 2020 itu dari negara tropik langsung ke musim dingin. Mungkin langsung banyak yang flu ya. Langsung flu. Kemudian kalau nggak kita imbangi olahraga langsung bisa demam. Iya. Jadi kendala utama di sini cuaca. Kendala kedua bahasa. Karena orang Korea malu berbahasa Inggris dan banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau nggak bisa bahasa Korea memang berat hidup di Korea. Dulu awal-awal pengen jadi tentara pernah nggak kepikiran kalau sekarang nanti bakal tinggal lama gitu di Korea? Tidak pernah. Saya sama sekali nggak pernah bayangkan bisa belajar dalam waktu yang lama di negara orang. Jadi ini puji Tuhan berkat Tuhan Yesus luar biasa. Dari Jadi orang nggak pernah bayangkan. Orang tua masih ada? Ya? Orang tua Orang tua masih ada Bang.
Dukungan Jadi orang tua kami di Jakarta, domisili Jakarta. Kemudian mertua juga di Jakarta kebetulan. Berkat doa ibu, orang tua, sama saya yakin doa para anggota kami yang pernah satu-satu dengan kami. Nah, oleh karena itu, channel saya ini kan kontennya berisi tentang motivasi buat semua pemuda lah. Nah, ada dua yang saya dari kamu kan sebagai perwira perwira menengah Angkatan Darat ya, kavaleri yang cukup berprestasi. Sekarang apa yang bisa kamu sampaikan buat rekan-rekan perwira, terutama yang masih baru-baru, yang masih muda, yang letnan, yang masih kapten, apa yang kira-kira bisa kamu sampaikan buat mereka supaya mereka juga bisa menjadi perwira yang ya berprestasi seperti kamu di bidang bahasa, di bidang pendidikan atau di bidang lain ya, banyak yang peluang bagi para perwira untuk berprestasi. Kira-kira pesan-pesan kamu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga pemuda-pemudi yang sekarang berusaha, sedang berjuang untuk masuk menjadi prajurit TNI Polri. Nah, kira-kira kamu bisa nyampaikan pesan-pesan apa yang bisa memotivasi mereka supaya yang lagi berjuang nih, ada yang baru mau tes, ada yang sudah 1 kali, ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang udah 5 kali belum lulus. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan? Apakah udah berhenti aja di situ atau tetap lanjut atau bagaimana? Ini kesempatan ini mungkin kamu bisa sampaikan di sini. Silakan. Ya Bang, izin untuk mungkin kami berdasarkan pengalaman, kalau bagi perwira-perwira muda maupun junior mungkin yang masih PAMA, kalau kami pribadi prinsipnya adalah lakukan yang terbaik di setiap tugas, Bang. Jadi kami kebetulan berdinas sudah kurang lebih 15 tahun. Jadi kami dapat kesempatan apapun kami coba lakukan, ataupun kami coba ambil. Misalnya ada kesempatan belajar di luar negeri ataupun latihan, kami coba ambil. Kemudian yang pertama adalah untuk mengambil itu harus siapkan diri dulu. Jadi kalau misalnya ujiannya apa, fisik, kemudian bahasa ataupun keterampilan khusus lainnya, kami siapkan sambil melaksanakan dinas. Jadi yang paling gampang mungkin belajar bahasa, karena di satuan mungkin kesempatan belajar bahasa tidak ada kursus bahasa di Pusbahasa ataupun di Pusdik apabila komandan berkenan mendaftarkan diri. Kemudian apabila tidak dapat kesempatan tersebut, kita belajar di satuan di sela-sela waktu kedinasan. Kemudian kalau fisik, kami yakin kalau perwira muda pasti fisik masih jos lah, tidak ada halangan. Tapi intinya harus dipelihara. Kebetulan kalau seleksi pendidikan memang masih dalam ranah akademis, kemudian sama ataupun jasmani. Jadi jangan sampai terlena selama dinas di satuan, lakukan yang terbaik. Kemudian anggota harus disejahterakan. Kalau kami pribadi sih simple, anggota dan kita jangan sampai ada jarak. Kemudian karena doa anggota itu yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita. Kemudian bagi teman-teman yang nonton yang mungkin masih dalam tahap seleksi, baik mau jadi TNI ataupun Polri, kalau prinsipnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau sekali nyoba masih gagal, coba lagi. Mungkin masih belum masuk juga, coba lagi, jangan putus asa, karena Tuhan punya garis, kita punya garis tangan masing-masing. Mungkin kamu masuknya bukan di tahun ini tapi tahun depan. Kemudian kalau masalah penyiapan fisik dan lain-lain, pasti mereka sudah berjuang, sudah menyiapkan diri secara maksimal. Cuman kalau misalnya gagal, itu berarti kembali lagi keberhasilan tertunda. Jangan
patah semangat, terus mencoba, sehingga apabila mungkin sudah takdirnya masuk, ya berarti di saat itulah kita bisa masuk. Sementara itu Bang. Ya. Kalau Jadi buat para perwira muda itu setiap ada kesempatan jangan sia-siakan, ya. Harus lakukan. Misalnya disuruh ini perintah laksanakan ya. Sehingga mungkin kamu dulu nggak berpikir belajar bahasa itu bisa akan menjadi sekolah di negaranya kan gitu kan. Tapi karena akan kesempatan itu akhirnya bisa merasakan kesempatan untuk belajar di luar negeri ya. Itu. Kita pertahankan ya, kamu juga perjalanan ini masih panjang nih. Iya. Ya. Siap. Sekarang Siap? usiamu berapa? Siap, kami baru 36 tahun. 36 ya, masih ada Panjang. 22 tahun lagi ya. Siap. Biar minimal bintang 3. Siap. Bintang Amin. jadi kepala staf angkatan Siap. senjatanya. Amin. Siap. Ya, Siap. Amin, Bang. gunakan waktu 22 tahun itu dengan baik supaya prestasi-prestasi berikutnya akan menyusul sehingga juga akan mendukung karir kamu di masa akan datang. Oke. Ya, Bang. Kapan kamu mengajak kita berdua ke Korea? Lagi pandemi. Siap. Nanti Setelah saya pandemi Bang, nanti kenal. kalau kita cuti ke tempatmu ada kamar nggak di situ? Siap, ada. Ya. Terima kasih. Salam buat istri sama Ayo. Ael ya anaknya. Ael. Siap Bang, terima kasih banyak Bang. Nah, semua kalian. Kebetulan kami juga, kalau boleh Bang. Ya apa? YouTube channel kami ada Bang. Oh, Kita udah lihat kok. nanti kita share juga di link ini. Oh siap. Kita YouTube channelnya. Kita collabs. Siap. Ya, Terima kasih. Ya, semoga sehat-sehat selalu, bisa pendidikan dengan sukses sampai selesai. Juara 1 lagi janji ya. Seskonya. Nanti kalau siap, laksanakan Bang. Kita lagi wawancarain lagi. Semoga lomba nyanyi dari KBRI juga juara 1 ya. Amin. Amin. Oke. Ya. Siap. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Ya. Alhamdulillah. Jin. Ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.